The beautiful thing about life is that we can always change, grow, and get better. Aku seorang entrepreneur. It's me, Sarah Gibson. Waktu kecil, sifat aku yang paling mencolok dan yang paling sering dibilang sama keluarga aku adalah sifat ngambekan. Jadi aku tuh waktu kecil sering banget ngambek. Sampai di album foto keluarga banyak banget foto-foto aku di momen-momen penting keluarga aku yang justru aku malah lagi ngambek. Ada ceritanya, aku lihat fotonya sih, kalau memorinya aku udah samar-samar ingetnya, tapi ada jelas di fotonya. Jadi waktu itu aku ulang tahun, tapi mamaku kasih kue itu, adik dan kakakku dikasih kue juga, jadi kuenya tuh ada 4. Nah di situ aku ngambek karena aku kesel kalau adik aku sama kakakku dapat kue juga, padahal aku yang ulang tahun. Jadi ngambeknya tuh hal-hal yang kayak gitu. Aku anak kedua dari 4 bersaudara, kakak aku laki-laki, adik aku dua-duanya laki-laki. Umurnya itu deket-deketan. Aku sama kakak aku cuma beda setahun, jadi waktu kecil itu lumayan, kalau bahasa Sundanya riweh ya di rumah, karena sama-sama kecil bareng-bareng, grow up-nya bareng-bareng, jadi adalah berantem terus, adalah karena aku perempuan sendiri jadi aku dibully, sama mereka dikerjain mulu gitu loh di rumah. Memori terbahagia aku mungkin sama adik kakak aku, ini yang gak bisa diulang. Jadi dulu tuh waktu aku kecil, mamaku tuh suka ngasih, emang terapin tugas-tugas buat anak-anaknya di rumah. Walaupun kita ada mbak ART, tapi mamaku tuh terapin tugas-tugas kayak misalnya kakak aku cuci piring, aku harus nyapu, ngepel, masak nasi, siapin bekal adik aku. Terus adik aku yang kecil-kecil itu ada yang tugasnya ngelap meja dan lain-lain. Nah waktu kecil itu sering banget berantem karena itu sebenarnya, tapi itu jadi memori terindah aku sebenarnya, karena kalau ingat-ingat kerja sama mereka tuh kayak kita bisa ya dulu kerja sama kayak gitu, dan menurut aku gara-gara kita waktu itu kerja sama kayak gitu, kita sekarang kayak jadi solid banget gitu. Jadi kayak kita jadi adik kakak yang kayak sama-sama nggak mau salah satu nih ada yang disakiti gitu loh. Jadi bondingnya tuh kuat banget justru karena itu. Mungkin sebelumnya aku cerita background dari orang tua aku dulu ya. Jadi mama aku orang Indonesia, orang Betawi Sunda. Daddy aku orang New Zealand, Selandia Baru. Nah mungkin karena backgroundnya daddy aku yang orang New Zealand ini, jadi bagi keluarga aku perempuan tuh ratu banget. Jadi kayak lebih dihormati perempuan gitu dibanding laki-laki, kayak pokoknya apa-apa tuh harus cewek duluan. Nah kebetulan banget aku anak perempuan sendiri, jadilah aku ratunya. Aku jadi ratunya karena itu. Jadi maksudnya banyak banget aku privilege, aku diprioritasin, aku tuh nggak boleh disakitin, nggak boleh capek. Pokoknya bahkan nih sampai hari ini adik aku tuh lebih takut sama aku dibanding sama daddy atau mami aku. Jadi kadang-kadang daddy sama mami aku tuh justru ngasih mandat ke aku untuk bilangin adik-adik aku karena mereka lebih takut sama aku kayak gitu. Aku tuh sering banget nutupin kenakalan kakak sama adik aku, sering banget kayak misalnya aku tuh, ini cerita lucu sih, aku tuh kalau pagi itu kan harus siapin kayak sarapan buat adik aku sama bekalnya gitu loh. Nah biasanya tuh kalau mama aku udah bangun, biasanya tuh dia jadi marah-marah. Nah aku tuh sering banget pagi-pagi tuh nyuruh nih, aku tuh udah kayak algojo di pagi-pagi ya, nyuruh adik aku tuh ayo siap-siap sekarang sarapan supaya mami gak bangun. Karena kalau mami bangun, aku pusing dengerin dia marah-marah gitu loh. Jadi kayak sering banget aku tuh bertanggung jawab atas kenakalan-kenakalan mereka yang males, yang berangkat sekolah telat, itu pasti aku kayak nge-cover mereka gitu. Makanya itu yang bikin akhirnya mungkin kita pas gede tuh solid banget. Aku tuh udah hampir gak pernah berantem sama mereka. Hampir gak pernah, makanya kalau lihat kadang-kadang lihat temen aku misalnya berantem sama kakaknya, aku tuh nggak ngerasain kayak gitu karena mungkin bondingnya kuat banget di pas childhood kayak gitu. Kalau adik aku yang Michael itu mukanya lebih mirip sama aku. Kalau kakak aku Richard dan adik aku Thomas itu mukanya mirip banget, kayak kembar. Jadi sering banget orang tuh salah manggil, misalnya mau manggilnya Tom, padahal itu Richard, Chad, padahal itu Thomas. Dan pernah ada satu kejadian, jadi aku lagi pergi sama Thomas ke restorannya temen aku. Terus di sana temen aku lagi di dalam restorannya gitu kan, dia tuh langsung lari keluar nyamperin aku sama Thomas. Dia langsung peluk Thomas, lo apa kabar gitu kan dia bilang. Terus habis itu
Abis peluk dia nanya, Thomas peluk balik kan, gitu peluk balik. Terus dia nanya, lo sibuk apa sekarang? Oh gue sibuk kuliah. Nah gue baru nyadar nih pas Thomas jawab gue sibuk kuliah, temen gue tuh bingung kayak, oh gitu kan. Nah terus gue ngomong akhirnya, lo kayaknya salah deh, maksud lo kira ini Richard kan? Terus dia malu banget. Dan yang ngeselinnya, Thomas tuh menerima pelukan itu dengan gitu kan. Padahal dia tahu itu tuh dia nggak kenal. Dia yang kenal temen aku ini kenal sama Richard, tapi dia kayak salah orang gitu loh. Itu sering banget gara-gara mukanya kakak aku sama mukanya adik aku yang Thomas nih mirip banget. Waktu kecil tuh kita kompak nakalnya juga. Jadi tuh kita sering banget yang tadi aku bilang kita tuh punya tugas-tugas kan buat beresin rumah segala macam. Nah, mamaku kan kerja. Jadi sering banget kalau misalnya mami baru sampai rumah nih, habis pulang kerja, kita tuh baru ngerapihin rumah. Dari rumah tadinya PS di mana-mana, gelas kotor di mana-mana, piring kotor dan lain-lain tuh, itu kita rapihinnya di detik-detik mami masuk dari depan rumah ke dalam. Jadi itu bener-bener kayak flash, kita langsung kayak sibuk, mami pulang gitu kan, langsung beres-beres rumah semuanya. Terus kita sering pura-pura tidur, kalau itu malam kita pura-pura tidur malam, kalau itu siang kita pura-pura tidur siang. Jadi itu jadi kita tidurnya tuh sambil kayak ngos-ngosan gitu loh. Jadi mamaku tuh udah tahu kalau mamaku tuh kalau pulang dia benar-benar langsung megang TV. Kalau panas berarti baru mati. Sama kalau ngecek kamar kalau ngos-ngosan berarti baru diberesin. Kadang dia marah, kadang juga dia ketawa gitu loh. Jadi lucu banget anak-anaknya ini nakalnya kompak gitu. Kalau tentang mama papa aku, menurut aku mama papa aku adalah dua orang yang punya sifat sama-sama kuat dan unik. Karena sifat kuatnya itu mereka mungkin saling mencintai di awal. Namun ini sekalian aja aku ceritain di sini ya. Mama papa aku akhirnya divorce waktu aku masih sekitar umur 4 atau 5 tahun. Kayak gitu. Terus setelah divorce itu aku akhirnya mama papa aku menerapkan co-parenting. Jadi aku kalau weekdays itu sama mami, kalau weekend aku ke daddy, kayak gitu. Waktu mama sama papa aku berpisah, sebenarnya kita cukup santai ya karena co-parenting itu, dan karena mama papa aku selalu tanemin bahwa kalian nih disayang loh, kayak gitu. Aku sering banget yang tadi aku bilang, keluarga aku tuh words of affirmation-nya kuat banget, jadi aku sering banget ditanamin, aku dan adik-adik aku ditanamin bahwa walaupun mama papaku pisah, tapi kalian tuh disayang terus loh, lihat kan kalian disayang terus loh, pokoknya terus-terusan digituin. Akhirnya kita ngerasa ya santai dan lebih legowo, lebih tegar menjalani status sebagai anak broken home gitu ya. Cuman ada satu sih momen sulit yang aku masih inget, itu kalau misalnya aku lagi sama mami, tapi aku kangen sama daddy. Atau kalau misalnya lagi sama daddy, tapi kangen sama mami. Karena aku tuh ada jadi aku dari kelas 4 SD sampai SMP kelas 3 itu aku tinggal sama mami. Terus dari SMA kelas 1 sampai aku kuliah tuh aku tinggal sama daddy. Jadi awalnya waktu kecil co-parentingnya kayak weekdays, lama-lama jadi aku tinggal sama mami berapa tahun, kemudian tinggal sama daddy berapa tahun, kayak gitu. Jadi momen sulitnya itu kalau either aku lagi sama mami kangen sama daddy, atau aku lagi sama daddy kangennya sama mami, atau adik aku lagi sama mami, aku kangen sama adik aku, kayak gitu. Itu momen tersulit sih. Waktu mereka pisah, aku sama adik aku sama-sama masih kecil sih. Jadi aku sama adik aku itu umurnya cuma beda 3 tahun. Jadi tugasnya buat menjelaskan mami yang daddy pisah nih bukan aku yang jelasin, tetap mamaku sama daddy aku yang jelasin. Cuman aku juga sering banget ngobrol sama adik aku bahwa perceraiannya mami sama daddy ini itu tuh nggak apa-apa loh. Maksudnya aku coba tanemin ke diri aku sendiri, ke adik aku bahwa divorce is okay. It doesn't always kayak impact-nya buruk ke kita gitu loh. Nah, gara-gara pola pikir yang kayak gitu, jadinya aku lebih kuat aja ngejalanin hidup kayak gitu. Nah, aku bersyukurnya walaupun mama sama papa aku pisah, tapi mereka benar-benar keduanya masih menjalankan
figur sebagai orang tua dengan baik sih. Ini yang mungkin sekarang kan aku udah dewasa, aku juga sering ketemu teman-teman aku yang mungkin udah divorce. Di situ aku jadi bisa ngasih tahu mereka bahwa kayaknya lo harus begini deh. Karena dulu aku waktu sama papa aku, mereka walaupun pisah, mereka dua-duanya masih ada terus buat aku. Terus papaku juga masih bertanggung jawab dari aku kecil sampai aku kuliah, sampai aku kerja sendiri, baru kayak aku nggak mau dia support aku lagi. Terus mamaku masih kerja buat anak-anaknya, masih terus kayak ngedidik kita gitu loh, ngasih kita ngajarin kita banyak hal gitu. Jadi dua-duanya masih alhamdulillah lengkap banget ngasih kasih sayangnya. Itu yang penting banget sih walaupun udah divorce menurut aku. Pelajaran terbaik mungkin aku jadi bisa menganalisa ya bahwa nggak selalu perpisahan itu buruk. Kadang ada perpisahan yang tujuannya tuh baik banget gitu. Kan daddy sama mami aku pisah itu akhirnya mereka jadi nggak sering berantem. Jadinya anak-anaknya juga nggak terpengaruh sama ngelihat orang tuanya berantem. Jadinya mental anak-anaknya lebih baik lagi gitu loh. Jadi menurut aku mungkin pelajaran yang bisa aku ambil dari apa yang daddy sama mami aku lakukan adalah nggak semua perpisahan itu berdampak buruk gitu loh. Kayak kita harus selalu lihat the greater good, the bigger picture dari setiap kejadian. Aku berterima kasih banget sih sama mami dan daddy aku karena mereka tetap memberi kasih sayang lengkap kepada aku dan tetap bertanggung jawab sama anak-anaknya walaupun mereka pisah, sehingga kita walaupun statusnya anak broken home tapi kita nggak ngejalanin dengan perasaan buruk gitu loh, nggak ngejalanin dengan jadi beban, tapi jadi lebih santai aja, lebih legowo, lebih tegar karena kasih sayangnya tetap penuh. Kayak gitu. Jadi aku cuma mau bilang thank you buat mami sama daddy yang keren banget. Bener banget sih, menurut aku peliharaan tuh emang bagian dari keluarga banget. Karena aku dari kelas 1 SD, aku tuh udah punya peliharaan. Namanya Taki, anjing Pomeranian gitu. Yang aku pelihara dari aku kelas 1 SD sampai aku SMA kelas 3, udah lulus SMA itu baru mati karena tua. Nah dari situ tuh aku karena setiap hari ngerawat anjing, main sama anjing, jadilah aku sekarang dog person banget. Bener-bener aku sayang banget sama anjing. Sekarang masih ada itu anak-anaknya Taki, masih ada 5. Terus sama Bella, istrinya Taki, istri. Terus ada juga aku dapat hadiah anjing dari dulu pacar aku, sekarang suami aku dikasih hadiah anjing Samoyed, namanya Olaf, yang sekarang masih aku pelihara. Menurut aku anjing tuh lucu banget, karena mereka tuh kayak ngerti kita, kayak ngerti aku. Dari aku kecil kalau misalnya aku sedih, pasti aku disamperin, yang kayak gitu-gitu. Makanya aku jadi sayang banget sama anjing, dan menurut aku binatang, khususnya anjing itu benar-benar bagian dari keluarga sih. Jadi Olaf itu pernah ngasih tahu kita, kayak ngasih kode ke kita bahwa dalam kap mobil aku tuh ada kucing. Itu waktu itu sampai viral, sampai trending di Twitter, sampai dimasukin Instagram wakil gubernur Jakarta, kayak gitu-gitu, sampai ramai banget. Itu karena jadi dia itu dari pagi sampai siang tuh gonggongin kap mobil dan kayak selalu naik ke kap mobil aku gitu. Terus lama-lama kita sadar loh, ini kenapa digonggongin terus. Nah pas kita buka, itu ada kucing kecil tapi langsung benar-benar masuk ke dalam mesin. Nah kebetulan mobilnya tuh BMW, jadi kayak nggak bisa dibongkar gitu. Suami aku nggak bisa bongkar. Terus ditelepon orang BMW-nya juga nggak bisa dibongkar, kayak solusinya cuma dipancing keluar aja kucingnya. Nah kucingnya tuh nggak keluar-keluar, tapi kita tahu ada karena suami aku sempat ngeliat kan. Terus kita panggil lah damkar akhirnya, karena kita setiap ada masalah emang sering panggil damkar, dan damkar tuh helpful banget. Nah damkar datang, terus mereka tuh nggak percaya kalau ada kucing di dalam. Jadi mereka tuh bilang, "Kak, ini tuh nggak ada kucing," kata mereka gitu. "Ini nggak ada." Terus ya udah, aku panggil Olaf lagi. Olaf kan udah masuk ke dalam. Aku panggil Olaf sini. Terus aku suruh dia coba endus lagi gitu kan. Terus dia muter-muter mobil. Terus dia berhenti di satu spot di atas ban gitu. Dan dia bener-bener ngendus-ngendus itu lama banget, nggak berhenti-berhenti. Ya udah aku bilang, "Mas, ini ada kucing di sini," gitu kan. Masnya masih nggak percaya, dipancing keluar akhirnya kucingnya. Nah makanya karena aku videoin, jadi itu viral videonya. Ini info ya, bukan flexing. Tapi aku waktu SD, SMP, sampai SMA, walaupun waktu SMA aku udah gaul banget, itu tuh aku selalu peringkat. Sampai SMA itu aku masih 3 besar
ranking di sekolah gitu. Terus aku UN juga selalu tinggi banget, apa sih NEM-nya ya, jadi kayak selalu rata-rata 9 gitu. Nah, sampai aku kuliah juga aku keterima di Universitas Indonesia, walaupun waktu itu tuh aku waktu SMA tuh lumayan bandel juga sih, kayak bolos-bolos gitu, cabut sekolah. Nah, sebenarnya ada satu cerita lucu waktu aku SMA. Ini pasti kalau teman-teman gue nonton, teman gue kesel sih. Jadi, waktu aku kelas 1 SMA, itu aku tuh pertama kali cabut sekolah. Itu aku inget banget pakai baju pramuka, aku mau cabut sekolah nih. Waktu itu pagi-pagi lagi gerimis, aku males masuk. Jadi aku minta Richard tinggalin aku di Indomaret depan sekolah. Terus habis itu aku cabut. Nah, ajaibnya hari itu mama aku datang ke sekolah. Gak pernahnya dia datang ke sekolah, dia tiba-tiba datang ke sekolah karena mau ke guru BK nanyain tentang kakak aku, pokoknya nanyain tentang Richard, karena aku satu sekolah kan. Nah, nanyain tentang Richard udah dari ruang BK, pas istirahat gitu dia nyari aku. Sarah mana gitu kan? Terus pas masuk kelas teman-teman gue kayak Sarah nggak ada gitu kan? Ini pertama kalinya gue cabut dan langsung ketahuan. Dan parahnya itu gue inget banget, gue lagi cabut tapi itu telepon masuk terus. Pas gue angkat telepon, itu kepala sekolah telepon gue yang kayak kepala sekolah tahu dari mana nomor gue, dan ternyata nyokap gue dari sekolah. Nah, terus yang bikin waktu itu gue dibenci satu angkatan adalah karena gue bikin sekolah aturannya lebih ketat. Yang tadinya cabut tuh gampang, jadi dibikin aturan yang ketat gitu loh. I'm sorry my friends. Itu collateral damage. Di masa-masa sekolah, SD sama SMP, aku tuh termasuknya nerd. Jadi termasuknya kayak agak culun gitu, yang memang aku tuh, mamaku tuh ngelarang main waktu SD SMP, nggak boleh sering main, bahkan jarang banget deh main, bisa hitung jari dalam setahun. Terus jadinya aku tuh belajar terus, makanya aku bisa kayak mungkin ranking dan NEM-nya bagus terus karena emang ya udah belajar terus, nggak ngapa-ngapain. Aku tuh dulu bisa pulang sekolah baca buku kayak tebel-tebel banget di belakang rumah sampai maghrib digigitin nyamuk gitu, aku baru selesai. Kalau nggak aku nggak mau selesai, jadi se-nerd itu. Nah, di SMA itu aku baru gaul, baru kayak cabut sekolah, baru yang kayak centil segala macam tuh di SMA gitu. Bener-bener dia yang kayak ayo bikin sekarang gitu kan. Terus apa ya username-nya apa ya, akhirnya dulu username-nya Sargip, Australian Made, selalu kayak gitu. Akhirnya aku tuh kayak mikir kenapa nggak gue bikin aja nih Indonesian Made kayak gitu loh. Spanduknya itu tulisannya Will You Marry Me, terus ada spanduk lagi tulisannya yes, spanduk lagi tulisannya yes. Gue nyariin tulisan no-nya nggak ada, jadi kayak jebakan banget, gak mungkin dalam air gue kayak